Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhaddad dengan NIM 24060101. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama rekan saya yaitu Rika Nurfadilah dengan NIM 24060097. Kami akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah kami buat untuk memenuhi penilaian akhir mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Jurnal kami berjudul Tata Kalimat dalam Komunikasi Digital atau Sosial Media dengan menggunakan metode PBL. Pendahuluannya yaitu keterampilan menulis adalah kompetensi penting dalam pendidikan dan komunikasi. Penggunaan tata kalimat yang baik sangat mempengaruhi kejelasan dan pemahaman teks. Menurut Alwi et al. Dalam Kurniawati et al. 2024 halaman 2, kalimat merupakan suatu bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran utuh, terdiri dari subjek dan predikat. Tata bahasa merupakan sintaksis, mengatur struktur dan penggunaan bahasa agar komunikatif dan teratur. Menurut Mahmud dalam Akyun et al. 2024 halaman 101. Penggunaan tata kalimat mendukung kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta penting dalam konteks digital saat ini. Oleh karena itu, pengajaran tata kalimat harus diintegrasikan dengan keterampilan berpikir kritis untuk mendukung komunikasi yang efektif. Selanjutnya, ada metode yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu menggunakan metode deskriptif untuk mengeksplorasi keterampilan menulis tata kalimat melalui analisis karya tulis, baik dari makalah akademis maupun buku cerita, dan juga beberapa postingan yang ada di media sosial. Penelitian ini, sampel diambil dari berbagai jenis tulisan yang ada dihasilkan oleh penulis ataupun warga negara Indonesia yang menggunakan media sosial, dengan berfokus pada penggunaan struktur kalimat, kejelasan ide, dan kesesuaian tata bahasa. Setelah kami melakukan analisis di sosial media, kami menemukan hasil bahwa banyak kesalahan penggunaan tata kalimat di sosial media, terutama yang kami analisis yaitu aplikasi TikTok dan Instagram yang telah digunakan oleh jutaan manusia di dunia ini. Kesalahan umum ini meliputi kesalahan ejaan, yaitu penggunaan ejaan yang salah dan tidak mengikuti kaidah yang benar. Lalu ada pemakaian diksi, kesalahan dalam pemilihan kata, seperti penggunaan kata gaul yang tidak tepat atau diksi yang lainnya yang kurang tepat. Ini banyak dan seringkali ditemukan. Lalu yang ketiga yaitu adalah penggunaan bahasa campuran seperti penggunaan bahasa gaul, bahasa Inggris, dan bahasa daerah yang tidak sesuai, atau ketiga bahasa atau kedua bahasa itu dicampurkan dalam kalimat yang sama atau dalam satu kalimat. Seperti itu. Lalu kami juga menyadari bahwa pentingnya mematuhi kaidah kebahasaan adalah untuk menjaga kejelasan informasi, mengabaikan aturan dapat menyebabkan kebingungan dan menurunkan efektivitas komunikasi atau menurunnya pemahaman bagi mereka yang membaca komentar atau unggahan story tersebut. Kami juga mencantumkan beberapa contoh kesalahan termasuk kesalahan ejaan, kesalahan pemilihan diksi, dan penggunaan bahasa gaul yang kurang tepat. Nah, di sini ada contoh kesalahan dalam penggunaan ejaan. Pada data pertama yaitu komentar dari akun AAIR atau AIR. Kesalahan ini kami temukan pada kata tidurwoi. Kami menganalisis penggunaan huruf kapital tidak seharusnya digunakan pada semua kata, bahwa penggunaan huruf kapital ini hanya cukup pada awal huruf kalimat saja. Lalu ada data kedua dari akun Dilan TSY. Kami juga memiliki atau menemukan kesalahan yang sama dengan data yang pertama, yaitu pada kalimat Fadel UDH Ga dengan tanda baca yang banyak. Kesalahan dalam penggunaan kalimat tidak lengkap terurai. Seharusnya tidak menggunakan
huruf kapital karena sesuai dengan kaidah penulisan dan penggunaan tanda baca yang secukupnya saja. Dan slide berikutnya, kami menemukan contoh kesalahan penggunaan diksi. Pada data pertama yaitu komentar akun Ernawati 2. Salfok Cindy udah kalah putih ma ajai. Kesalahan yang kami temukan adalah pada kata ma. Ketidaklengkapan pada kata ma dalam kalimat ini seharusnya diganti dengan kata sama, karena ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman bagi para pembaca. Pada data kedua yaitu komentar akun SL Sanha Liza dengan komentar "Zai lu putih bet, perasaan dulu iteman lu daripada Windy". Kami menemukan kesalahan pada kalimat bet, perasaan dulu iteman lu daripada. Singkatan kata atau penulisan kata yang tidak lengkap pada kata bet seharusnya ditulis banget, perasaan seharusnya ditulis perasaan, dan daripada seharusnya daripada, sehingga kalimat yang benar adalah Zai lu putih banget, perasaan dulu iteman lu daripada Windy. Lalu di contoh terakhir yaitu contoh penggunaan bahasa gaul di sosial media. Kami menemukan banyak data, tapi kami hanya memasukkan 2 saja. Yang data pertama yaitu pada komentar akun Bettina Hunna. Malah salam ya buat Fadel, yok oposek are iki bapaknya Fadel BLG, kamu dating bawa masalah. Seharusnya tidak menggunakan bahasa campuran karena dapat memiliki kesalahpahaman bagi para pembaca. Seharusnya bahasa Jawa itu diganti dengan apa yang anak ini lakukan. Lalu pada data kedua yaitu dengan komentar akun Puspita _Aisyah. Why baru up sih teh WKWKWK, padahal kemarin 3 hari di Bandung gak ada yang jual. Kesalahan yang kami dapatkan adalah why baru up sih teh WKWK, padahal KMRN 3 hari di Bandung gak ada yang jual. Analisis kesalahannya yaitu kesalahan kalimat yang dicampur bahasa asing dengan penggunaan kata, beberapa kata yang menggunakan huruf kapital. Seharusnya huruf kapital digunakan pada awal kalimat saja. Selanjutnya ada diskusi. Dalam kehidupan sehari-hari, media sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Masyarakat harus bersikap bijak dan tidak melupakan tanggung jawab mereka dalam kehidupan nyata. Media sosial memberikan berbagai manfaat. Proses sosialisasi yang berlangsung di platform ini harus tetap memperhatikan etika komunikasi dalam berbahasa. Penggunaan bahasa yang baik dan benar, kita tidak hanya dapat memperbaiki cara berkomunikasi, tetapi juga menjaga keharmonisan di dunia digital serta memberikan kontribusi positif dalam perkembangan bahasa Indonesia. Dapat disimpulkan dari jurnal ini, setelah dilakukan dalam penelitian, masih terdapat kesalahan ragam kalimat berbahasa di dalam media sosial Instagram dan TikTok. Dapat dilihat bahwa sangat banyak penggunaan sosial media yang kurang menerapkan etika dan penggunaan kalimat komunikasi khususnya media sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan penggunaan kalimat dalam berkomunikasi di media sosial menjadi sangat penting untuk mendukung kenyamanan setiap penggunanya. Dicukupkan pemaparan atau review jurnal yang telah kami buat. Mohon maaf apabila pada selama penyampaian materi yang kami berikan banyak atau terdapat kesalahan dalam penyampaian kata atau penulisan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.